para pemain kita lihat sangat menikmati laga menghadapi Australia dengan hasil yang juga sesuai dengan ekspektasi banyak pendukung sepak bola dengan bisa meraih result menghadapi Australia sudah menjadi hal yang positif. Pandangan kakak, POV kakak ngelihat pemain timnas ini bermain dengan lepas atau enjoy atau gimana sih? Kalau mungkin ada kritisi bukan dari arah parkir bus atau terlalu defensif, tapi mungkin ketika transisi serangan balik kita terlalu tergesa-gesa. Harus bisa lebih tenang, harus bisa menjaga tempo dan tidak terburu-buru untuk langsung tancap gas menekan menuju zona pertahanan, delay sedikit. Ini yang masih menjadi keadaan yang harus bisa diperbaiki oleh pasukan Indonesia. Agak sedikit bergelombang lapangan, tapi itulah yang justru juga membuat kita bisa meraih poin juga sebenarnya dengan mengganggu gaya permainan dari Australia. Jadi ada plus minusnya dan untuk kemarin mungkin walaupun keadaan pitch tidak sempurna, tapi justru ada plus yang kita dapatkan dari keadaan lapangan yang ada. Juga finishingnya harus optimal ya dengan menghadapi tim seperti Bahrain dan Tiongkok yang potensinya bisa kita kalahkan. Hai Sportifiers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada ya. Semoga selalu dalam keadaan bahagia walaupun kita masih imbang. Imbang dalam pekerjaan dan percintaan maksudnya. Ketemu lagi sama Kartika Beliana dan juga Kak Diani di Just Feel. Pastinya penasaran semuanya, langsung dong mana nih analisa Indonesia versus Australia. Tenang, sabar, abis ini ya. Kak, Ya. Kak Di, ini aku bingung banget harus mulai dari mana. Satu sisi bangga sama kiper kita yang, itu kalau Kak dibilang next level banget. Enggak, tapi in a positive way gitu ya. Martin Paes tuh, wah udah levelnya luar biasa banget. Tapi satu sisi lagi bingung banget. Kenapa tuh? Kita kita kok nggak bisa menjebol itu semua dan memang sih kayak pertahanannya, garis pertahanannya Australia tuh mainnya tinggi banget gitu. Tapi menurut Kak Adi deh catatannya Indonesia ketika lawan Australia tuh apa? Ya, hampir semuanya positif, semuanya berlangsung sesuai dengan plan dari Sinteyong. Mhm. Agak sedikit defensif karena memang lawannya levelnya juga di Iya. atas kita dan bagaimana mereka merupakan tim yang lebih baik dari Arab Saudi dari segi bagaimana mereka di-set up oleh Graham Arnold lebih progresif, lebih menekan dengan 5 pergantian dari laga yang mereka kalah dari Bahrain dan juga mengandalkan 3 pemain depan. Tentunya ini satu keadaan yang harus dicermati oleh Sinteyong dengan counternya adalah tampil agak defensif, memainkan 5 pemain dengan tipikal bertahan. Memang sangat-sangat layak dilakukan karena memang potensi ancaman dari transisi Australia begitu menakutkan. Iran Kunda menjadi satu dari 5 pemain baru yang ditampilkan sebagai pemain utama dan pergerakannya one on one serta coba bergerak in behind ini yang sangat menyulitkan bagi lini pertahanan dari Indonesia, tapi juga bagaimana kembali ya upgrade dari backline kita begitu memukau dari 19 shots yang dilayangkan ada 3 hingga 4 penyelamatan gemilang dari Martin Paes dan juga penampilan dari Edzes, Rizky Ridho begitu membanggakan pun juga dengan Calvin Verdonk yang lagi-lagi dalam 2 laga pertama ini tampil sebagai bintang kita juga di sektor pertahanan. Jadi semuanya sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Hasil imbang adalah hasil yang terbaik dengan lawan yang begitu berat dan ini hasil yang sangat luar biasa dari 2 laga pembuka di match week 1 dan 2 menghadapi tim elit Asia. Iya betul. Kita bisa melukai kedua tim ini. Iya, ini sampai media Australia tuh ya ngamuk-ngamuk tuh ya ngelihat Indonesia, wow. Tapi kalau ngelihat media Amerika sih memuji kita ya, katanya kita raksasa yang akhirnya lagi raksasa Asia yang lagi bangun kembali. Jadi terpuji sedikit gitu ya. Nah, Kak, kalau melihat ini starting line up yang diturunkan dari Sintayong dari Arab Saudi sama ini kan nggak terlalu beda. Kalau menurut Kakak, kan Rizky Ridho nih satu-satunya yang dari pemain yang benar-benar Indonesia banget. Nah, Kakak gimana ngelihatnya? Iya, Rizky Ridho menjadi salah satu contoh bahwa kalau mengandalkan pemain yang berlaga di Liga 1 pun sangat memungkinkan dengan kemampuan dia untuk bisa meningkatkan aksinya yang hampir selevel bahkan tampil begitu luar biasa dari segi bloknya dan juga defensive capabilities yang menaik ya dengan dia berdampingan dengan Edzes, dengan Verdonk, juga bagaimana Sandy Walsh menjadi pemain yang juga begitu vokal di sektor build up kita juga. Jadi ini adalah pemain-pemain yang ada di sekitar dari Rizky Ridho yang membuat dirinya bisa berkembang, bisa juga banyak belajar dan outcome-nya kita lihat bagaimana kualitas Rizky Ridho luar biasa, dia bisa step into midfield, terlibat dalam build up dan juga menjadi ancaman ketika set pieces dan ketika bertahan sangat luar biasa apa yang sudah ditampilkan oleh Ridho. Jadi bagi para pemain lainnya juga ini menjadi suntikan motivasi bahwa kemampuan kalau bisa diterapkan dengan baik di lapangan maka akan ada kesempatan untuk bermain di tim utama ya. Iya, kita udah berhasil mencuri poin. Nah, tanggapan Kakak nih, bagi banyak banget netizen juga yang mengkritisi, Sintayong, Kenapa setelah tuh? laga banyak, Kak. Jadi sebelum sini Heeh. aku lumayan observe, jadi ada beberapa netizen lah yang melayangkan komentar negatif, katanya kita terlalu parkir bus, Lawannya kan Australia. iya. Nah, itu tanggapannya gimana, Kak?
Ya itu sangat wajar kalau Sintayong mengambil, satu angle untuk lebih memperkuat pertahanan karena memang Mhm, dia juga merupakan pelatih yang menurut saya adalah, pelatih defensif ya dan, ketika dia masuk untuk merubah keadaan di timnas yang pertama diperhatikan adalah penjaga gawang dan juga zona pertahanan dan itu mhm, terus, dia, coba perbaiki, dia coba asah memperbaiki personel dan juga kemampuan para pemain di zona pertahanan dan buktinya kembali ya clean sheet menghadapi Australia, tim yang tampil dengan 3 4 pemain ofensif yang mereka coba mainkan, tapi tidak ada gol tercipta. Ini juga mhm, satu, outcome yang luar biasa dari bagaimana tactical mhm, approach Sintayong. Karena dari 2 laga menghadapi tim Saudi dan Australia dengan turnaround yang sangat singkat, dengan waktu travel yang juga begitu panjang bagi timnas, tentunya keadaan stamina dan, kesiapan bermain juga terganggu ya. Ini yang coba diperhatikan juga dengan beberapa, pemain yang mungkin merasakan sedikit keletihan karena kembali temponya begitu tinggi dalam 2 laga ini bagi, timnas Indonesia. Dan kalau kita melihat, kalau mungkin ada kritisi bukan dari arah parkir mhm, bus atau mhm, terlalu defensif, tapi mhm, mungkin ketika transisi serangan balik kita mmm, terlalu tergesa-gesa. ah, Harus bisa lebih tenang, iya harus iya, bisa menjaga tempo dan tidak terburu-buru untuk langsung, tancap gas menekan iya, menuju zona pertahanan, delay sedikit. Ini yang masih menjadi, keadaan yang harus bisa diperbaiki oleh pasukan Indonesia dan kalau ini iya, sudah tercipta perbaikan ini di level internasional dengan ketika memegang kendali bola lebih tenang lagi, maka akan ada outcome yang, sangat positif ketika gol coba diciptakan oleh pasukan Garuda ya. Itu saja sih mungkin yang menjadi, mmm, salah satu hal yang bisa diperhatikan untuk lebih dipertajam dan lebih klinis di, iya. pertahanan lawan dan, saya pikir juga dengan hilangnya strike kemarin sedikit mempengaruhi juga bagaimana pergerakan kita menuju zona pertahanan dari Australia. Oh, iya, mungkin, ketika serangan balik Mhm, ada passing-passing yang kurang akurat jadinya ya, Kak, ya, karena terlalu tergesa-gesa kemarin ya. iya, Nah, kalau Kakak melihat, kemarin kita itu lumayan, agak sulit gitu, Kak, mhm, untuk menciptakan serangan. mhm. Nah, itu kalau menurut Kakak Ragnar butuh teman lagi atau kurang klik sama yang, temannya yang di depan atau Iya, gimana? bagi Ratna Ratmangu memang ini, pemain dengan tipikal, fighting spirit, kecepatan, ketangkasan, Mhm, kemampuan mhm, mhm. dribbling yang begitu baik, sangat positif dan direct ya untuk menekan. Ketika menerima Ah, bola, dia akan coba turn atau langsung menusuk, mendorong bola, ya, coba lewati hadangan dari, iya, pemain lawan. Memang dihadang oleh beberapa punggawa Australia yang, cukup sibuk, termasuk Sam Sulgar yang harus bisa tampil sebagai pemain dua arah ya, karena tidak hanya mhm, menekan mhm, tapi juga untuk mengganggu Ragnar pun juga dengan bagaimana kehadiran dari, para pemain lainnya yang coba menutup para pemain kreatif dari Indonesia dan Witan mhm, yang masuk untuk menggantikan strike juga memberikan satu amunisi baru coba untuk bergerak di, space-space yang sangat sempit sekali mhm, dan yang menarik bagi Australia justru adalah Iran Kunda, pemain yang, mmm, begitu progresif dalam menekan tapi juga menjadi pemain pertama yang akan melakukan pressing terhadap mhm, siapapun mhm. pemain Indonesia yang menguasai bola di lapangan tengah Mhm, dan ini adalah satu keadaan yang, dia jalankan sangat baik sekali untuk mhm, menghentikan serangan balik dari Indonesia tapi kemudian Graham Arnold melakukan satu pergantian menurut saya sangat aneh di babak mmm, kedua, di mana 2 pemain terbaiknya di babak pertama, Iran mhm, Kunda dan Craig Goodwin digantikan. Justru ini membuat iya iya, situasinya tidak optimal. Bahkan Jackson Irvine yang terisolir dan tidak menjadi faktor justru menjadi pemain yang terus dipercaya. Jadi memang, banyak juga kritisi terhadap Grant Arnold tuh, bahkan dia dikatakan akan segera iya, lengser dari heeh posisinya heeh, dengan, results yang terjadi di 2 laga pertama ini. Tapi tentunya bagi Indonesia saya pikir masih besar kesempatan juga untuk meraih poin lagi dalam 2 laga back to back away ini menghadapi Bahrain dan Tiongkok. mhm, Ini menjadi satu keadaan yang harus dicermati dengan baik karena di 2 laga awal level dari lawannya ini di atas kita. Tapi mmm, kemudian menghadapi Bahrain dan Tiongkok, ini adalah tim yang ada di level kita dan mhm, memperebutkan peringkat mhm, keempat. Jadi harus ada hasil yang baik ya mhm, dari 2 laga tandang ini. Setidaknya tidak kita iya. meraih, 4 poin menjadi hal yang sangat baik. Iya, amin. Sekarang kan posisi kita di posisi 4 ya, Mhm, Kak, ya. Nah, kemarin bermain kita di kandang, ya, tapi kalau dari, pandangan Kakak, mhm. POV Kakak ngelihat pemain timnas ini bermain dengan lepas atau enjoy atau gimana sih? Karena kan, lumayan tergesa-gesa, apa mereka pressure sebenarnya atau gimana kalau dari POV Iya, Kakak? dengan keadaan, Stadion Gelora Bung Karno yang begitu penuh sesak, dengan Iya, atmosfer yang luar biasa, justru tekanan dirasa oleh para pemain mmm, Australia. Mereka dalam, satu keadaan di mana harus meraih kemenangan, kembali gagal untuk bereaksi karena kan sepanjang pekan kemarin yang banyak dibicarakan di sosial media, di media-media, cetak juga bahwa ada mmm, reaksi yang akan ditampilkan oleh Australia. Mereka tidak mungkin tampil seburuk menghadapi Bahrain. Memang mereka tidak tampil seburuk itu, dengan lebih mengambil resiko, menambah amunisi tekanan, coba lebih agresif lagi, tapi outcome-nya belum ada gol tercipta bagi iya, mereka. Sedangkan bagi, kita menikmati laga karena ini mhm, kembali satu persaingan yang membuat kita bangga dengan totalitas para pemain, dengan kerja keras mereka. Kita bicara di, pekan lalu ya tentang iya bagaimana iya, kerja keras akan menjadi satu hal yang utama bagi pasukan Garuda karena tanpa bola mereka akan banyak mendapatkan gangguan dan kita lihat walaupun ada 19 shots yang mmm, terbaik bagi Australia hanya 2 peluang, dari, Goodwin dan juga Iran Kunda yang terkena tiang gawang. Tapi
masih gagal juga mereka untuk bisa Mmm. menciptakan gol. Jadi outcome-nya kembali para pemain kita lihat sangat menikmati, laga menghadapi Australia dengan Iya. hasil yang juga sesuai dengan, ekspektasi banyak pendukung sepak bola dengan bisa meraih result menghadapi Australia sudah menjadi hal yang positif ya. Iya, gagal mencetak gol, kenapa? Karena kipernya kita adalah tembok. Kiper kita Martin Paes dan juga Iya. pertahanan kita luar biasa ya. Iya, nah dari sudut pandang Kakak seorang Martin Paes yang 2 laga berturut-turut ini man of the match gimana, Kak? Iya, dalam debut yang juga bisa menjadi tekanan, dia tampil sangat baik, begitu lugas, positioning-nya juga fantastis ya, dalam beberapa kesempatan dia dalam posisi tepat untuk mengamankan, situasi yang berbahaya, tapi menjadi tidak berbahaya dengan dia begitu baik menempatkan dirinya di bawah mistar dan juga saves yang dia lakukan, terutama dari tandukan Harry Souttar juga begitu impresif dan upaya jarak jauh dari set piece yang digalakan Australia juga semuanya Iya. dimentahkan dengan baik oleh Martin Paes. Kembali 3, 4 saves yang membuat kita bisa begitu bersyukur memiliki penjaga gawang sekelas Martin Paes di bawah besar kita ya. Dengan 2 laga pertama dia di ajang kualifikasi ini memberikan kita satu rasa percaya dan bagi para pemain bertahan pun meningkat ya, Iya. kepercayaan dirinya karena mereka tahu betul di belakang mereka ada satu penjaga gawang yang hebat yang Mmm. bisa meng-cover gawang Indonesia. Iya, pengaruh banget ya untuk mentalitas pemain yang Mhm, di depannya ya. juga karena punya kiper seperti Martin Paes. Dan kemarin bener Kak, waktu set piece kita semua nobar tuh kayak gini karena takut ya pemain Australia kan tinggi-tinggi banget dibanding pemain kita yang memang sudah walaupun dari Eropa juga gitu. Ya, Kak, ini kita akan melawan Bahrain dan juga Tiongkok. Nah, mhm. apa yang harus kita, lebih, majukan lagi atau kita, strateginya menurut Kakak seperti apa Iya tadi ya, seharusnya? dengan ketika ada kesempatan untuk bisa menekan pertahanan lawan harus lebih tenang, harus lebih menguasai possession dengan baik dan, final ball-nya harus bisa sempurna dan, nanti tentunya Tom Haye kita harapkan sudah fit kembali bisa tampil sejak awal menghadapi Mhm, Bahrain. mhm, Ini menjadi keadaan yang, sangat positif kalau dia tampil akan, menjadi, key player di lapangan tengah bersama dengan Yenner pun juga dengan Nathan Cho yang kembali ya ketika bergerak box to box atau menjadi pemain yang meng-cover di flank, sangat-sangat istimewa dan saya pikir Bahrain adalah tim yang bisa dilukai, bisa dikalahkan, bahkan mhm. mereka menunjukkan, apa ya, keringkihan, Mmm. yang terjadi kala didominasi oleh Jepang. Jepang memang Mhm, kembali menunjukkan luar biasa dalam 2 heeh, laga 12 gol tanpa kebobolan dan kemarin, mhm, di Bahrain seolah datang itu adalah sebuah laga eksebisi karena gol demi gol tercipta, sudah unggul 3 mhm. ditambah menjadi 4 menjadi 5 dan terus mereka tancap gas Wow. tanpa menurunkan intensitas, tapi tidak ada selebrasi berlebihan. Inilah kualitas dari, tim asuhan Hajime yang membuat kita semua khawatir juga nanti kalau menghadapi Jepang. Tapi kalau menghadapi Bahrain dan Tiongkok tentunya outcome-nya harus, positif dan, di Bahrain kita bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Iya, dan menurut Kakak, last nih, pertanyaan dari aku, Mhm. dan Sportifier belum, tenang Kak. Iya, line up terbaik menurut Kakak untuk melawan Bahrain nanti? Kan Line up Kakak terbaik. lebih lihat, tipikal dari Bahrain seperti apa juga? Iya, di depan tentunya kita harus, mengandalkan lagi, strike untuk laga tersebut kalau dia sudah fit kembali ya. Di belakangnya tentu Ragnar Rathmangun Mmm, akan menjadi pilihan, utama juga. Saya pikir Witan akan oh mendapatkan oh, chance lagi bukan. di sektor sebelah Ya, kanan karena, industrinya, distribusi dan bagaimana mhm, dia selalu positif kala menguasai bola dan masuk ke zona pertahanan lawan menjadi mhm, kelebihan. Tinggal bagaimana, di lapangan tengah apakah Tom Haya sudah kembali siap tampil sebagai pilihan utama sejak awal, masih menantikan dengan fitness-nya dan juga dia masih berupaya mencari klub ya karena masih terus berdiskusi dengan beberapa tim di Inggris termasuk Oxford mhm, United dan juga mhm, Sheffield Wednesday. Kita harapkan bisa langsung ada kesepakatan di sana dan iya, kalau di lapangan tengah saya pikir Yaner tetap memegang kuasa iya, juga karena kemarin ini impresif sekali ketika mhm, dia cover ke zona pertahanan dan Nathan Cho ada di sana juga di sektor pertahanan tetap mengandalkan Rido, Verdonk, Jay Itzes leader kita yang dalam 2 laga mhm, juga sensasional, iya, tentunya Martin Fast di mhm, penjaga gawang. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan dan saya pikir hanya ada satu perubahan kalau Tom Haye yang fit maka Marcelino Ferdinand akan kembali ke bangku cadangan dan saya pikir memainkan Witan lagi sebagai pilihan utama seperti laga pembuka menghadapi Arab Saudi menjadi opsi yang sangat baik karena aksi Witan di Arab sudah menjadi jaminan dia bisa menghadapi back-back asal Timur Tengah ya. iya. Nah itu starting line up versi Kak Adi, yang idealnya kalau Kak Adi seperti itu. Kalau kamu coba tulisin di komen ya, kayak gimana nih starting line up terbaik kita untuk nanti melawan Bahrain dan juga Tiongkok. Kita bakal jawab pertanyaan dari kamu yang udah masuk ke kita, tapi tenang aja itu dipilih secara random. Jadi yang belum terpilih jangan baper, udah kirimin aja setiap minggu karena Kak Adi yang akan jawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama ya Kak. Ini ada Dimas Gimnas Tiat. Mhm. Pada 2 pertandingan kemarin lini depan masih kurang tajam. Apakah untuk pertandingan bulan depan Mauro Gisla
Dijkstra harus segera diproses agar Indonesia bisa cetak gol dan memberi kesempatan kembali kepada Stefano Lillipali juga. Mengingat sangat sulit Indonesia mencetak gol maupun menciptakan peluang. Hmm. Oh, Kakak tadi bilang Iya, ya. opsi untuk menciptakan peluang gol ke pertahanan lawan memang kita banyak kesempatan juga, tapi Hmm. kembali ya belum terlalu klinis. Tapi tetap dengan mengandalkan pemain yang ada sekarang, bahkan Mhm. masih ada Dimas Derajat juga yang akan siap tampil kalau dibutuhkan dan bisa menambah warna serangan yang berbeda, juga ketajaman dia bisa diandalkan dalam laga-laga tandang seperti ini ya. Dan kalau melihat potensi dari Mario Zulstra ataupun juga Lillipali untuk kembali, Zulstra masih akan ada proses juga, belum tahu kapan akan usai. Mhm. Tapi untuk Lillipali mungkin karena profil dirinya dan juga usia yang sudah tidak lagi mungkin menjadi pilihan utama, karena tadi ya faktor usia, profil dia tidak cocok dengan para pemain muda lainnya yang menjadi pilihan utama bagi Sinteyong. Jadi ini merupakan satu peluangnya masih ada, tapi sangat kecil kemungkinan bagi Lillipali untuk bisa dimasukkan lagi dalam Mhm. skuad timnas, walaupun performanya bagi Borneo impresif ya. Iya. Tapi untuk timnas mungkin dengan sistem permainan yang ditampilkan oleh Sinteyong kurang tepat, dan juga usia dari Lillipali lebih. Oh, iya, Karena oke. kita lihat kan starting line up dia usianya Iya. sangat-sangat muda semua, dan ini menurunkan average. Mungkin hanya Tom Haye yang menjadi pemain dengan usia yang di atas dari 25 misalnya. Iya. Kak, kemarin waktu Wahyu Pras itu Mhm. masuk, menurut Kakak gimana, Kak? Wahyu Pras tampil oke, dia menjadi pemain yang punya energi dan Mhm. juga luar biasa dalam duel-duel coba untuk mengamankan situasi di backline, dan saya pikir pergantian-pergantian dari Sintayong semua menambah energi. Memang mungkin dari segi kualitas masih ada sedikit gap di sana, tapi Wahyu menunjukkan bahwa kalau dipercaya dia juga mampu untuk tampil baik ya bagi pertahanan Mmm. dari Indonesia, dan juga Pratama Arhan yang tampil juga efektif. Iya, gimana pun Subs itu memberikan warna berbeda juga ya, Kak? Yang penting juga untuk bisa menaikkan lagi level energi ya dari para Oh, pemain, karena sudah oke. begitu terkuras di Mhm. laga yang sangat-sangat sengit dan seru kemarin ya. Iya. Next pertanyaan dari siapa lagi? Semoga terjawab ya, Dimas. Ada Sleepy Pattinson. Waduh, namanya sleepy banget nih. Saat ini lini belakang lumayan lengkap dengan datangnya Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Kak, Ya, bacanya gimana tuh? Mace Hilgers dan Eliano Reinders ya. Yang posisinya versatile. Hmm. Menurut Bung Adi, siapa saja pemain yang harus dinaturalisasi selanjutnya? Pemain yang harus Ah, dinaturalisasi ini dua yang juga sangat baik, usia muda. iya. Bahkan Mace adalah starter di Twente ya, tim yang juga Ah, berlaga di ajang Eropa juga. Jadi luar mhm, biasa pengalaman yang didapat di Eropa, dan bagi Twente dari usia sangat muda masih banyak sekali kesempatan dia untuk bisa berkembang lagi dan meningkatkan kualitas menjadi mhm, pemain yang saya pikir luar biasa nih nanti menjadi adisi di laga-laga selanjutnya bagi Indonesia. Pun juga dengan Rangers ya, kakaknya kemarin juga tampil sensasional bagi Belanda. Ini mhm, adanya kita harapkan memiliki perjalanan yang hampir sama dengan kakaknya, akan sukses juga dengan timnas Indonesia mhm, harapannya. mhm. Dan kita melihat ini menjadi dua opsi yang sangat baik yang didapat oleh Sinteyong yang bisa lagi menambah kedalaman skuadnya untuk menghadapi laga-laga yang lebih berat. Bahrain potensinya kita harus meraih kemenangan. Tiongkok tim terburuk di grup ini harus bisa kita kalahkan di kandang mereka. Iya, 3 poin dari situ ya, semoga amin. Iya. Semoga terjawab ya, Sleepy. Next ada pertanyaan dari Suara Wow. Rakyat. Aduh, banyak dong nih orangnya. Menurut Abang, gimana soal keadaan rumputnya? Kalau pendapat saya sih lumayan bergelombang dan agak kecewa. Passing aja banyak yang tidak akurat. Akurasi passing di bawah 70-an%. Setahu saya gimana mau jalan game plan dari STY kalau persentase passingnya rendah. Tolong untuk semua pihak yang terkait untuk matangkan persiapan rumputnya dulu. Malu kita, kan ini lagi internasional, bergengsi. Setahu saya kalau akurasi passing di bawah 70-an nggak bisa jalan game plan-nya. Buktinya di kandang Saudi game plan kita bisa jalan, cuma Hmm. stamina aja di akhir kita kedodoran karena cuacanya panas. Tank semua marah loh. Pitch. Ini pertanyaannya sangat serius ya. Dia Iya, berusaha tapi bener kan di bawah 70. tapi memang keadaan pitch menurut saya justru ini sedikit menguntungkan juga bagi Indonesia gitu kan. Oh Dengan ya. keadaan yang tidak terlalu sempurna juga Mhm, membuat lajur bola terganggu, dan Australia dalam build up-nya juga kerap kali harus memainkan umpan-umpan yang lebih panjang menuju zona mhm, pertahanan. Mereka tidak bisa leluasa menggiring bola. Keanu Backus memang menjadi pemain yang benar-benar merubah bentuk permainan dan gaya dari Australia lebih balance, tapi dia juga kesulitan dalam distribusi. Aaron Kunda juga sulit untuk melakukan dribble mhm, penetrasi yang menuju iya, zona pertahanan. Jadi ada plus minusnya. Memang kalau dilihat dari segi kecantikan di layar misalnya agak terganggu, tapi untuk kita ini menguntungkan dan membuat mhm, lawan sedikit kesulitan untuk beraksi dengan gaya yang mereka inginkan. Pun juga mungkin bagi Sinteyong, karena dari transisi bola-bola bawah, passing-passing pendek iya, kerap ditampilkan, tapi terganggu juga dengan tadi iya, dikatakan agak sedikit bergelombang lapangan. Tapi mmm, itulah yang justru juga membuat kita bisa meraih poin juga sebenarnya dengan mengganggu gaya permainan
serangan dari Australia. Jadi ada plus minusnya dan untuk kemarin mungkin walaupun keadaan pitch tidak sempurna, tapi justru ada plus yang kita dapatkan dari keadaan lapangan yang ada. Iya, ada positifnya malah ya, kita dapat curi poin nih satu. Jangan marah lagi ya, kita akan berusaha bersama-sama ngingetin ya Kak ya, supaya rumputnya lebih bagus. Next ada Buena Noticias. Waduh, setuju Kak? Latin banget nih. Iya loh, Kakak bisa bahasa Spanyol. Setujukah Bung Yani bahwa selain striker, timnas juga darurat posisi playmaker, gelandang serang alias Waduh. gelandang kreatif, Mhm. pemain tipe nomor 10 murni. Jadi pemain tipe Modric, Bruno Fernandes, De Bruyne, Ze Valente, Messi Doro atau Plim, sebab satu-satunya pemain diaspora tipe seperti itu di timnas Indonesia saat ini cuma Tom Haye. Tom Haye. Padahal Tom usia Haye bener. Haye. 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 Tahun depan masuk 30 dan diprediksi akan mulai mengalami penurunan kinerja. Iya, itu pemain-pemain yang hebat ya perbandingannya di nomor 10, punya kreativitas, visi bermain, passing skills yang luar biasa, Iya. tapi tidak melulu menjadi pemain yang dibutuhkan Sinteyong. Sinteyong butuh pekerja keras, multiple positions, bisa tampil fluid untuk berganti posisi. Pemain-pemain seperti Nathan Cho justru lebih kepakai ketimbang misalnya Tom Haye. Tapi Iya. Tom Haye juga punya backup dari tim ini, ada Witan Sulaiman, ada Marcelo Ferdinand yang punya kemampuan yang juga sama dalam mendribble dan juga menciptakan situasi menekan di zona pertahanan lawan, pun juga dengan Egy. Jadi memang masih ada beberapa pemain yang akan bertipikal sama dengan Tom Haye, walaupun levelnya mungkin sedikit di bawahnya, tapi tentunya ini adalah opsi-opsi yang dimiliki oleh Sintayong di posisi itu untuk bisa berkreasi. Memang kalau dari segi kepuasan banyak yang belum puas, Iya. masih ada kesenjangan dari segi kedalaman squad juga, itu yang Iya. coba terus diperbaiki oleh Sintayong, coaching staff, dan juga tentunya Pak Erik serta PSSI untuk bisa mencari personel-personel terbaik dalam pool pemain yang ada untuk bisa dimanfaatkan mengisi roster dari pasukan Garuda, karena semakin panjang durasi dari kualifikasi ini nanti juga ada potensi menuju round keempat, maka akan dibutuhkan juga pemain-pemain lainnya untuk terus membantu ya untuk bisa menjadi bagian dari squad ini, dan ada pergantian-pergantian juga yang harus dilakukan karena sangat panjang nih journey menuju World Cup bagi tim Garuda yang masih terbuka tentunya peluang. Nah, menurut Kakak kemarin Marcelino, karena waktu aku nobar banyak juga yang bilang, aduh Marcelino kenapa ini? Kan kita mah suara rakyat ya, seperti Ko Air ya. Kita lagi marah-marah nggak lama ada cuplikan juga di layar, Sintayongnya juga lagi marahin Marcelino. Nah, kalau menurut Kakak, Ya kesalahan mendasar dari Marcelino hal yang nih? wajar, tidak ada kesalahan karena menurut saya dia tampil cukup baik. Apa Mhm. yang dia perankan di lapangan sesuai mungkin dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong. Mhm. Tapi memang Sintayong agak kesal karena menghadapi Australia dengan chance yang didapat oleh Marcelino Ferdinand, dengan momen yang ada. Satu kesempatan seperti itu tidak boleh meleset. Itu yang terjadi. Marcelino coba melakukan eksekusi tapi gagal. Itulah kritisi dari Sintayong, pun juga dengan bagaimana Marcelino harus bekerja lebih keras lagi tanpa bola. Ini juga yang terus di-upgrade oleh Marcelino Ferdinand. Saya pikir di usia sangat muda, bukan kritisi, tapi justru harus kita bantu, kita Iya. tolong, kita support agar Marcelino bisa terus mengembangkan Mhm. aksinya untuk bisa menaikkan lagi kemampuan di lapangan. Saya pikir apa yang tersaji dari dia ketika kita sudah mulai kemampuan menekannya sangat baik, dan sekarang coba lagi mempertunjukkan gaya bertahan ketika transisi juga impresif. Ini adalah pemain yang menjadi blue chip dan sangat luar biasa ya bagi Indonesia Iya. sebenarnya. Ini pemain yang harus benar-benar kita jaga agar terus tampil meningkat dan menjadi pemain yang ketika ada di tim, maka tentunya pemain lainnya akan diupayakan oleh Sintayong untuk bisa mendevelop Marcelo Ferdinand menjadi inti dari serangan dan juga membuat dia semakin bersinar di lini utama bagi Indonesia ya. Iya. Nah, kalau Marcelino nonton ini, please banget kita masih nungguin step up dan improvement kamu ya nanti lawan Iya, Bahrain dan kita juga kan tahu Tiongkok. betul ya kualitas dari Marcelo Ferdinand luar Iya. biasa. Iya, talented, Di Pak. Elite Pro League dia menjadi pemain yang sensasional di usia Mhm. muda, kemudian di level senior pun di usia yang masih 17 tahun sudah dipercaya untuk menjadi pemain utama di Persebaya Surabaya dan menjadi Iya. pemain pembeda di sana. Yes. Dan sekarang sudah beredar di Eropa bersama dengan Oxford. Jadi perkembangan karir yang luar biasa menuju ke pemain yang akan terus menjadi andalan bagi Indonesia, dan saya pikir dia adalah generational talent yang dimiliki oleh Indonesia. Iya, mantap Marcelino. Semoga terjawab, Buenas. Oke, selanjutnya ada Om Bawor. Saya mau bertanya Bung Adi, bagaimana tanggapan Bung Adi tentang penampilan di 2 laga awal Timnas Indonesia? Menurut Bung Adi, kekurangan Timnas apa saja dan bagaimana tanggapan Bung Adi tentang Coach STY yang tidak memainkan striker Dimas, Ramadan, dan Hoki? Iya, tadi kita sudah bahas ya bagaimana outcome-nya sangat positif di 2 laga menghadapi 2 tim elit Asia dengan meraih 2 poin, dan sangat merepotkan tampil di Jeddah dan juga di Jakarta. Dan saya pikir ketika menghadapi Australia lebih defensif menjadi approach yang sangat tepat, dan oleh karenanya mungkin kesempatan bagi
bagi Dimas Derajat, bagi Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka belum mendapatkan momen untuk bermain, tapi mereka pasti akan digunakan oleh Sintayong. Jadi masih dengan adanya 8 pertandingan sisa, potensi dari para pemain untuk bisa ditampilkan sangat besar dan mereka harus siap ya, karena dalam keadaan tadi waktu istirahat yang sangat sedikit dengan journey yang harus dilakukan oleh para pemain tidaklah mudah Iya. dalam durasi yang sangat singkat, kurang dari seminggu mereka harus berlaga 2 kali nanti di International League lanjutan. Iya. Saya pikir semua masih punya kesempatan dan baik Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat akan siap selalu untuk ditampilkan. Dan tadi results-nya sudah cukup baik, kekurangannya memang Iya. ada di segi ketika serangan balik kita tergesa-gesa dan itu yang harus diubah sedikit, tampil menjaga tempo dan menguasai bola lebih tenang ketika ada kesempatan killer pass harus terjadi dan juga finishing-nya harus optimal ya dengan menghadapi tim seperti Bahrain dan Tiongkok yang potensinya bisa kita kalahkan. Iya, jadi hasilnya sebenarnya positif ya. Sangat baik. Positif. Om Bawor, kita kasih semangat timnas next-nya. Niki, Yori Suratama, 2 laga 2 poin, cukup baik. Pastinya bakal incar 6 poin versus Bahrain plus Tiongkok. Dengan melihat permainan Indonesia versus Arab dan Australia, apakah bisa timnas Indonesia menang dengan mudah atau justru susah payah? Lagi dan lagi Martin Paes memberikan ketenangan di bawah Mistar, juga finishing yang masih jadi PR timnas Indonesia. Iya, ini sangat tepat sekali ya, Iya, apa yang coba diutarakan oleh Niki Yori Suratama. iya. Situasi untuk finishing masih terus menjadi, kendala bagi pasukan Garuda, coba terus diasah dan diperbaiki. Sebenarnya dalam beberapa situasi seperti, strike Marcelo Ferdinand bahkan, di, menit awal ada 2 kesempatan ya bagi Indonesia dari Sandy Walsh yang hampir juga membawa gawang dari Matthew Ryan dan kemudian lanjutannya sepakan berikutnya pun juga masih bisa diselamatkan oleh Matthew Ryan kembali. Ini merupakan, satu momentum yang coba terus digalakkan oleh pasukan Sintayong untuk memulai laga di 10-15 menit awal menekan langsung lawan dan tidak memberikan kesempatan mereka untuk build up dengan nyaman dengan high press yang mereka lakukan. Dan saya pikir semuanya, terus positif, tinggal, bedanya adalah ketika high press dilakukan dan, start sangat baik menghadapi Saudi ya berbuah gol, menghadapi Australia ini tidak terjadi dan harapannya Iya. dengan Bahrain menjadi lawan berikutnya kita bisa lagi mencuri poin di kandang mereka. Mungkin untuk mendapatkan 6 poin agak sedikit muluk ya, karena Oke. kembali sangat sulit dalam back to back away matches. Kita harus bisa tampil optimal dan nanti bagaimana mengakalinya juga cukup unik karena ada jarak beberapa hari antara laga Bahrain dan juga laga menghadapi Tiongkok. Apakah stay di Qatar atau di Oke. Dubai sebelum Iya. menuju ke Tiongkok atau kembali ke Jakarta itu juga menarik Wah, karena akan berpengaruh juga iya terhadap iya. persiapan dan bagaimana Oh. jam nanti untuk terbang ke Tiongkok juga dari Jakarta, kemudian juga kalau kembali dari Bahrain menuju Jakarta juga 8-9 jam, kemudian melanjutkan penerbangan lagi sekitar 5-6 jam menuju Tiongkok atau langsung dengan durasi 10 jam lebih ya untuk mencapai Tiongkok dari Bahrain. Ini menarik apa yang akan nanti di approach dan dilakukan oleh tim untuk kesiapan laga menghadapi 2 laga back to back away yang juga menjadi pengalaman yang baru nih untuk pasukan Indonesia tentunya. Iya, bedanya stamina atlet sama stamina kaum jompo kayak aku ya, denger aja tuh udah Ya 6 poin, masih bisa masuk dalam perbincangan, tapi tentunya 4 poin mungkin 4 menjadi, poin ya. hasil yang sangat luar biasa Tapi kalau bisa diraih dari 2 laga tandang nanti di bulan Oktober ya. kayaknya kalau ngelihat masih 2 laga kan, Ya, Kak, tapi at least kita di posisi 4 mhm sekarang. mhm. Itu udah lumayan menenangkan atau gimana sih, Kak? Apa kita at least masuk ke round 4 gitu? Iya, dengan raihan peringkat 2 yang poinnya juga tidak terlalu jauh dari Indonesia, potensi untuk peringkat 2 juga sangat terbuka ya, karena Iya. hasil-hasil di laga yang mempertemukan Saudi ya, misalnya Bahrain, Bahrain sempat mengalahkan Australia, Australia juga tidak dalam kondisi yang baik, dari 2 laga 1 poin saja didapat. Jadi memang justru Jepang akan tentunya berlari dengan mengunci peringkat pertama. Tapi bagaimana persaingan di bawahnya ini menarik karena Saudia dalam transisi timnya tidak dalam tim yang terbaik setelah Iya. Avicenna keluar, datang Mancini. Iya. Keadaannya masih belum sesuai dengan harapan pun juga dengan Tiongkok, tim terburuk di grup ini yang harus bisa kita kalahkan dan bagaimana Ivankovic dalam kursi panasnya juga dalam tekanan pun juga dengan Graham Arnold. Jadi gejolak-gejolak di tim lain justru menguntungkan bagi pasukan kita dan kalau, antara sinergi dari, supporter, dari federasi dan coaching staff ini berlanjut dengan para pemain yang tampil optimal, tentunya ada harapan. Kita harus tetap positif. Tim-tim lain sangat negatif, ketika kita auranya positif, Ah dibawa ke Bahrain, dibawa ke Tiongkok akan ada satu potensi ancaman lagi Iya. yang bisa dirasa oleh tim-tim seperti Bahrain dan Tiongkok ya. Iya, amin. Barusan dipotong TikTok ya, itu semangat banget tuh. Itu semangat buat kita tuh. Oke, Niki, semoga terjawab ya. Next ada Om John. Bung Adi mau tanya prediksi timnas Indonesia versus Bahrain. Formasi apa yang kira-kira yang dipakai STY? Apakah masih defense?
Saya pikir akan lebih berani seperti yang, dipertunjukkan di, Arab. Saudi ya, Aha. di Jeddah, dan ini adalah satu, approach yang akan dipakai oleh Sintayong, dan tadi akan menambah Tom Haye di lapangan tengah. Kalau dia fit akan menjadi, satu pemain yang memegang peran kunci dalam segi build up dan bisa membuka pertahanan, dari Bahrain. Bahrain, tim yang mungkin, di bawah dari Saudi ya, dan, juga ini adalah harapannya kita bisa meraih hasil optimal ya di laga tandang nanti, dan Mhm. pengalaman yang didapat sudah luar biasa ini bagi pasukan Garuda, karena di laga kualifikasi Piala Asia pun tampil away kita dapat, hasil yang begitu positif, dan di kala itu juga Dimas Derajat tadi yang dipertanyakan Iya. menjadi key player ya Mhm. kualifikasi Piala Asia yang sudah berlalu, dan pengalaman tersebut akan digunakan menghadapi Bahrain. Pengalaman di Saudi juga sama akan menjadi pembelajaran luar biasa, dan ini yang menyebabkan, saya juga sangat positif, menghadapi, laga yang tricky, tapi kemungkinan kita untuk meraih kemenangan sangat besar menghadapi Bahrain. Amin, amin, pasti menang. Semangat pokoknya, pasti bisa. Next, ada siapa lagi? Om John, semoga terjawab ya. Om Jo Oke. yang pasti nggak defensif tadi kalau menurut saya ya, Oh iya, akan heeh. lebih berani karena, menghadapi Saudi juga dari segi, pemain Saudi kita bisa Iya. hadapi dengan kecepatan kita yang begitu Mhm. luar biasa. Mereka kesulitan Iya. juga. Bahrain dengan, profil yang hampir sama dengan Saudi ya, jadi saya pikir akan ada penampilan yang akan mengejutkan ini bagi Mhm. Indonesia. Permainannya Bahrain sama Saudi hampir-hampir sama nggak sih, Hampir Kak? sama Oh, hampir hampir sama. sama. Tapi memang dari, apa yang kita pelajari di Gold Coast, tim Heeh. ini sangat kokoh di pertahanan. Uh, Tapi ketika main di kandang justru oke. ini berbeda. Mereka harus keluar menekan, harus coba menciptakan gol. Ini yang dimanfaatkan Jepang dari counter Mhm. mereka yang sangat, Mhm. impresif ya. Dan Indonesia akan coba menampilkan hal yang sama, tapi ada kendali lebih di lapangan tengah yang akan diberikan oleh pasukan Garuda ketimbang di laga menghadapi Australia. Mhm. Ini yang diharapkan bisa menciptakan setidaknya 2 gol di laga tandang menghadapi Amin. Bahrain. Iya, amin. Itu dia Om John. Next ada siapa lagi? Oh, sudah kata-kata hari ini. Kak Adi. Kata-kata hari ini terinspirasi dari laga menghadapi Australia mungkin ya. Karena kerja keras di lapangan akan memberikan hasil yang luar biasa, dan kerja keras ini juga diiringi oleh tentunya doa dan juga semangat yang diberikan dari tribun yang sensasional dengan atmosfer 70.000 lebih di Gelora Bung Karno, memberikan, satu suntikan motivasi yang luar biasa bagi para pemain yang bisa berjuang dan akhirnya mampu meraih hasil yang juga luar biasa menahan imbang Australia ya. Iya, tiada kerja keras yang tiada mengkhianati hasil tuh Ya, ya. Kak Adi terima kasih untuk sama-sama Kak Mel. hari ini Ya, analisanya keren banget. Terus lucutan semangatnya kita potong-potong di TikTok nanti ya Kak ya. Kak Adi ketemu lagi di Just Feel pasti. selanjutnya. Ya. Oke Sportifiers, kita jumpa lagi ya next. Bye-bye.